wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Allah berfirman, wala tanfa'u syafa'atu illa indahu illa liman adzina lahu. Dan tidaklah bermanfaat syafaat yang diberikan kepada masyfu', kepada orang yang dikehendaki di sisi Allah, kecuali Allah telah mengizinkan untuk apa? Untuk memberi syafaat tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ibtalun tifa'i al-kafirin, yakni batalnya pemberian syafaat terhadap kaum kafir. Batalnya pemberian syafaat terhadap kaum kafir. Di Al-Mudassir itu apa? Gimana Allah bilang? Al-Mudassir itu fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tidaklah bermanfaat syafaat itu kepada mereka. Hum di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah kaum kafir. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka ditinjau dari 4 sisi tadi, pembatalan atau pengingkaran Allah terhadap syafaat yang mereka minta dari syuraka mereka tadi. Yang pertama, mengingkari atau pembatalan syafaat, terjadinya syafaat dari sesembahan mereka. Yang kedua, pengingkaran kepemilikan syafaat dari sesembahan mereka. Yang ketiga, para syufa'a tadi yang mereka jadikan pemberi syafaat itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali telah dikasih izin sama Allah. Kemudian yang keempat, pembatalan pemberian syafaat terhadap kaum kafir. Kemudian syafaat itu dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah asy-syafa'ah al-manfiyah. Asy-syafa'ah al-manfiyah. Asy-syafa'ah yang diminta tanpa izin Allah. Ini dari sisi diberikan kepada siapa namanya? Kepada masyfu'. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan memberi syafaat kepada kaum musyrikin, kaum kafir. Sehingga selanjutnya syafaat yang kedua, syafaat musbatah, maka ini adalah syafaat yang diberikan kepada ahli tauhid, kepada ahli tauhid. Asy-syafa'ah bi'tibari ilal masyfu'. Syafaat ditinjau dari orang yang diberikan syafaat. Itu dibagi menjadi 2. Syafaat manfiyah, tertolak karena diberikan untuk kaum musyrikin, untuk kaum kafir. Adapun syafaat musbatah, maka dia diberikan untuk ahli tauhid. Adapun syafaat ditinjau dari mana dia diminta, ya. Syafaat ditinjau dari mana dia diminta, maka asy-syafa'atul manfiyah adalah syafaat yang pertama tadi, syafaat ditinjau kepada siapa dia diberikan. Yang kedua, syafaat ditinjau dari siapa dia meminta. Syafaat manfiyah, maka syafaat yang tertolak karena diminta dari selain Allah. Karena diminta dari selain Allah, yakni seperti yang kaum kafir tadi, kaum musyrikin tadi, mereka meminta kepada orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang solih yang sudah mati. Adapun syafa'ah musbata, syafa'ah yang bisa atau diisbatkan, ditetapkan, adalah syafaat yang diminta dari Allah. Taib. Dari pembagian 2 itu tadi, pembagian 2 tinjauan, asy-syafa'ah ditinjau dari kepada siapa
diberikan dan asy-syafa'ah ditinjau dari siapa dia diambil, maka asy-syafa'ah, syafaat harus bersih atau lolos dari dua hal. Yang pertama, dia harus melalui izin Allah. Dan yang kedua, dia harus mendapat ridho Allah. Mendapat ridho Allah untuk siapa dia memberikan syafaat tersebut. Tamam? Untuk siapa dia memberikan syafaat tersebut. Asy-syafa'ah harus lolos dari dua hal. Yang pertama, dari siapa diambil, yakni mendapat izin dari Allah, ya, mendapat izin dari Allah. Yang kedua, untuk siapa atau mendapat ridha Allah. Orang yang diberikan syafaat mendapat ridha Allah. Syafaat itu Allah berikan kepada asy-syafi', orang yang memberikan syafaat. Allah menurunkan syafaat kepada orang yang memberikan syafaat itu atas izin Allah. Tamam? Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi izin oleh Allah terlebih dahulu agar dia bisa memberi syafaat. Dia sallallahu alaihi wasallam bisa memberi syafaat. Kemudian syafaat itu nanti harus diberikan kepada orang yang Allah ridhoi. Baik, kepada orang yang Allah ridhoi. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa atau dia telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Tapi dia tidak bisa memberikan syafaat kepada pamannya karena Allah tidak meridhoi perbuatan pamannya, yakni pamannya Abu Thalib, ya kan? Pamannya meninggal di atas kekafiran, maka dia tidak bisa. Paham ya? Maka syafaat ini tertolak, tidak bisa, syafa'ah manfiyah. Adapun contoh yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi izin untuk memberikan syafaat oleh Allah. Dan Nabi memberikan syafaat tersebut kepada muwahhidin, kepada orang-orang yang bertauhid. Maka ini orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk syafa'ah mutsbatah. Dan syafa'ah di sini yang kita bahas di sini adalah syafa'ah yang terkait dengan ukhrawiyah, yang tidak ada satu orang pun, satu makhluk pun bisa mendatangkan syafaat itu tersebut kecuali Allah. Syafaat yang hanya Allah yang bisa memberikan syafaat itu, pertolongan itu. Adapun syafaat yang bisa diberikan oleh manusia, maka ini mubah, tergantung dengan permintaannya. Adapun syafaat yang manusia atau makhluk bisa memberikan atau mampu untuk mendatangkan syafaat tersebut, maka ini mubah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isfa'u tu'jaru, ya ini. Isfa'u di sini kalimatnya adalah a'innu atau berilah pertolongan. I'anatul insan fi khairin bima kana lahu fid dunya. Pertolongan kepada manusia, pertolongan manusia dalam hal kebaikan terhadap apa-apa yang ada di dunia. Fi khairin bima kana lahu fid dunya. Isfa'u di sini. Wad dalilu, dalil dari syafa'ah manfiyah. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullah. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian
dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli di sana. Wala khullah, dan tidak ada pertemanan di sana. Maksudnya di sini adalah setiap teman ketika setiap teman ketika yaumul qiyamah, setiap teman ketika yaumul qiyamah itu berlepas diri dari temannya. Yatabarra'u kullu khalilin min khalilihi. Satu orang itu berlepas diri dari temannya. Tapi ada pengecualian di sini. Illal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu. Al-asdiqa, al-akhilla, jamak dari khullah. Pertemanan itu yauma idzim ba'duhum li ba'din adu. Ketika yaum qiyamah, ketika hari kiamat akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya pertemanan itu. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sebentar, ana cari dalilnya. Surat Al-Akhillah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kecuali jadi pertemanan di hari kiamat akan menjadi saling bermusuhan. Kecuali pertemanannya orang-orang yang bertakwa. Wala syafa'ah. Perkataan firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya wala syafa'ah. Maknanya adalah la tanfa'ul musyrikin. Syafaatnya dari teman-temannya tadi atau dari syurakanya yang mereka jadikan pemberi syafaat, yang mereka minta syafaatnya tidak akan bermanfaat di yaumil qiyamah. Wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir itu zalamu anfusahum, menzalimi diri mereka sendiri dengan kesyirikan kepada Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wasyafa'atul muthbatatu hiya allati tutlabu min Allah. Syafa'ah muthbata adalah syafa'ah yang diminta dari Allah. Diminta dari Allah. Dari penjelasan barusan terkait dalil Allah, dalil pembatalan syafaat tadi, maka dapat kita ambil bahwasannya terdapat syarat-syarat diterimanya syafaat. Yang pertama adalah yang tadi, izin untuk memberikan syafaat, ridha 'anis syafi', keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap pemberi syafaat. Kemudian selanjutnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap yang diberi syafaat. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wasyafi'u mukarramun au mukramun bisyafa'ah. Dan pemberi syafaat itu dimuliakan dengan syafaat. Yani Allah Subhanahu wa taala memuliakan siapa yang Dia kehendaki sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai pemberi syafaat. Sebagai pemberi syafaat. Wal masyfu'u lahu, dan orang yang diberi syafaat man radhiyallahu qaulahu, orang-orang adalah orang-orang yang Allah ridho terhadap kata-katanya, perkataannya, wa amalahu, dan amalannya, ba'dal idzin, setelah izin dari Allah untuk diberi untuk mendapatkan syafaat.
Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang memiliki kemampuan untuk memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Allah Subhanahu wa taala di sini memakai istifhamun ingkariyun. Ya, man zalladzi, siapa nih? Hah? Siapa gitu maksudnya. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali yang sudah dapat izin? Nah, itu maksudnya. Istifhamun ingkariyun. Bertanya untuk mengingkari. Tidak ada gitu maksudnya. Kenapa Allah memakai sighah ini? Untuk hambanya agar berpikir. Ya. Maksud dari ayat ini adalah tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah izin Allah. Istifhamun ingkariyun. Taib. Kemudian ada beberapa firqah atau beberapa kelompok dari manusia yang menyikapi syafaat ini salah. Dan juga ada yang benar. Jadi ada 3 macam kelompok manusia dalam menyikapi syafaat. Yang pertama adalah musyrikun dan yang menyamai i'tiqad mereka. Seperti Nasara, kemudian ahlul bid'ah dari umat Islam. Sehingga mereka menetapkan syafaat walaupun diminta dari selain Allah dan untuk kaum musyrikin. Jadi mereka menetapkan syafaat manfiyah. Menurut mereka syafaat manfiyah ini musbata. Seperti Nasara, kemudian kaum musyrik yang tadi diceritakan oleh Allah, atau contohnya adalah mubtadi'ah hadhil ummah, kaum ahli bid'ah pada umat Islam. Contohnya apa? Contohnya mereka ini bilang gini, semua agama itu sama. Jadi tidak ada agama ini walaupun dia dikotak-kotakkan, tapi tujuannya itu tetap sama, kepada Tuhan, gitu. Jadi sama-sama masuk surga nanti, nggak ada itu. Nah, ini salah satu contoh dari golongan manusia yang pertama, menetapkan syafa'ah manfiyah menjadi syafa'ah musbatah. Adapun yang kedua adalah kaum Khawarij dan Mu'tazilah, mengingkari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ahlu al-kabair min al-muwahhidin. Jadi mereka mengingkari syafaat Nabi yang Nabi berikan kepada ahlul kabair, orang-orang yang berbuat dosa besar dari umat muslim, dari ahli tauhid. Padahal syafaat itu ya memang dikhususkan kepada orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa dari ahli tauhid. Ya. Syafaat itu dikhususkan kepada mereka. Mereka berdalil dengan ayat yang tadi, ayat Al-Baqarah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum sampai yaumul la bai'un fihi wala khulla wala syafa'ah. Mereka lihat, mereka menjadikan yaumul la bai'un fihi wala khulla wala syafa'ah ini ijmal, umum untuk semuanya, kafir dan muslim dan muwahhid, semuanya. Padahal kalimat yaumul la bai'un fihi wala khulla wala syafa'ah di sini disusunkan untuk kaum kufar saja. Dan juga mereka berdalil dengan ayat Allah, ma lidh-dhalimina min hamimin
wala syafi'in yuta'. Tidaklah ada syafaat dan pertolongan yang diberikan kepada orang-orang yang zalim. Padahal kalimat zalim di sini lidzalimina adalah musyrikin, kufar yang mereka menzalimi dirinya sendiri. Ini yang nomor 2. Adapun yang nomor 3 adalah ahlus sunnati wal jamaati. Wahum salaful ummati wa a'immatiha. Wahum salaful ummati wa a'immatuha wa man tabi'ahum bi ihsan. Adalah orang-orang salafus salih dan para imamnya dan juga yang mengikuti jalan mereka. Mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan di Al-Quran. Baik, maka manusia terbagi menjadi 3. Yang tadi menetapkan syafa'ah manfiyah menjadi musbata, kaum musyrikin yang Allah ceritakan tadi, kemudian kaum ahli bid'ah pada ahli bid'ah dari umat muslim. Kemudian yang kedua tadi adalah al-mu'tazilah dan al-khawarij, yang mana dia mengingkari syafaat Nabi diberikan kepada ahlul kabair, kepada orang-orang yang melakukan dosa besar. Dan yang ketiga adalah ahlus sunnati wal jamaah, para pengikut Nabi SAW dengan pemahaman kaum salaf dan yang mengikuti mereka. Al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Taib. Sekarang 13, nggak apa-apa, kurang 2 menit. Ada beberapa hadiah ya. Sebelum kita lanjutkan, bagi yang bisa menjawab pertanyaan yang ana lontarkan. Ada berapa ini? Ada 9. Ada 9. Taib, yang pertama, apa perbedaan al-millah wad-din? Fadhol. Nah. Al-millah tunsabu ila syakhsi mar'i. Amad-din yunsabu ila Allahi. Fadhol. Betul. Langsung ambil. Ya. Fadhol, langsung ambil di belakang. Ini antum cepet-cepetan ya. Siapa cepat dia dapat. Pede aja. Urusan jawaban benar atau enggak, urusan nanti. Yang penting angkat tangan. Apa makna ar-rushd? Fadhol. Al-ghay. Naam, fadhol. Ar-rushd adalah istiqomah di jalan menuju Allah. Dan lawannya adalah al-ghay. Ana tadi menyebutkan bahwasanya, kurang berapa ini? 7 ya? Ana tadi menyebutkan bahwasanya manusia ya, itu dia terbolak-balik dalam 3 keadaan. Sebutkan 3 keadaan tersebut. Fadhol. Thaib. Ketiga. Yang keempat, apa konsekuensi atas 3 keadaan tersebut dalam syar'i? Dalam ilmu dalam syariat.
Sebutkan keadaannya juga. Apa aja tadi? Syakar, sabar, istighfar. Fadl. Kurang berapa? Sebutkan arkanul ibadah. Ghayatul hub wa ghayatul dhul. Ini ada yang lain? Ya, sama aja. Berarti ini. Siapa namanya? Khiyar terlebih dahulu. Jadi arkanul ibadah itu al-mahabbah, kemudian ar-raja dan al-khauf. Adapun tadi itu adalah ibadah, al-ibadatu tajma' aslain. Jadi ibadah mengumpulkan dua fondasi. Yakni tujuan cinta, ghayatul hub bi ghayatil dhul. Mana di antara ini, di antara dua ini, ibadah kauniyah dan ibadah syar'iyah yang terpuji? Fadhol. Kenapa? Iya, kenapa? Kok terpuji? Kenapa kok Allah memuji siapa? Iya, fadhol. Baik, sebutkan maratibul idrak. Al-ilm. Terus wadhan. Fadhal. Sebentar, terakhir ya, terakhir. Sebutkan penjelasan ulama terhadap hadis Nabi man ahsaha dakhalal jannah. Fadhal. Lagi nyari terus. Yang lain. Fadhal. Hah? Summa. Gimana? Mengamalkannya. Contoh dari pengamalannya apa tadi? Berdoa menggunakan asma Allah. Siap-siap ya. Sudah siap? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim imam? Fadhal. Ah. Ah. Fadhal. Sudah? Kurang 2 atau berapa ini? Sudah, khalas. Loh ini kok lebih besar ya? Enggak ini loh. Coba aja diangkat. Oh, wadahnya doang yang besar ya. Al-qaidatus tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Di sini musannif rahimahullah taala menulis atau mengandung kullu man sarafa al-ibadata li ghairillahi fahuwa musyrik yajibu qitaluhu au qatluhu. Maka setiap yang menyimpangkan ibadah kepada selain Allah,
maka dia dianggap musyrik dan wajib untuk memeranginya. Wajib untuk memeranginya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada manusia yang berbeda dalam peribadatannya. Tamam? Berbeda pada peribadatannya. Minhum man ya'budul malaikah. Ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budu al-anbiya'a. Yang menyembah para nabi. Was-salihin. Dan orang-orang yang salih. Wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar. Ada juga yang menyembah batu dan ashjar. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Dan ada yang menyembah bulan dan matahari dan bulan. Maka semuanya ini oleh Allah Subhanahu wa taala disamakan, bahwasanya mereka ini kaum musyrik walaupun alihannya atau sesembahannya berbeda. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua dan tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah." Dan perangilah mereka wahai Muhammad alaihi salatu wassalam hatta sampai la takuna fitnatun, sampai tidak ada fitnah atau bersih fitnah. Fitnah di sini adalah la yakuna syirkun billah, agar hilang kesyirikan kepada Allah di muka bumi ini. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agar peribadatan ad-din di sini peribadatan hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muallif atau musannif rahimahullahu taala mendatangkan dalil-dalil atas perbedaan mereka atau berjenis-jenisnya peribadatan mereka, keadaan mereka pada zaman Nabi dan mungkin hingga zaman sekarang. Dalil dari asyams wal qamar, mereka menyembah syams wal qamar, adalah wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Naam. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah malam, siang, matahari, qamar, bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Dan janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada al-qamar. Ai la tusyriku bihi. Janganlah mensyirikan Allah, berbuat syirik kepada Allah dengan beribadah kepada asyams wal qamar. Wa dalilul malaikah, dan dalil dari peribadatan mereka kepada malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Allah Subhanahu wa taala wala ya'murakum. Di sini Allah tidak memerintahkan, dan tidak memerintahkan ini kalau dibalik logikanya maka Allah melarang. Ai yanhakum an tattakhidul malaika wan nabiyyina arbabah. Allah melarang kalian untuk
menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan kalian. Wa dalilul anbiya, dan dalil peribadatan mereka terhadap nabi adalah firman Allah ketika menceritakan Isa alaihi salam, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Isa alaihi salatu wassalam, hai Isa, wahai Isa, a anta qulta linnas, apakah engkau berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini sudah tahu bahwasanya Isa ini enggak mengatakan seperti ini. Akan tetapi lagi-lagi Allah mendatangkan istifhamun ingkariyun. Untuk apa? Untuk memberitahu atau agar manusia ini berakal. Ini loh, Isa aja enggak jadiin dia sama umiknya Tuhan. Kok kalian sembah? Gitu. Seolah-olah Allah, kamu bilang nggak ke manusia gini. Padahal Allah sudah tahu. Maka dijawab oleh Isa bin Maryam alaihi massalatu wassalam, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Dia berkata, maha suci engkau ya Allah atas apa yang terjadi kepadaku, yakni an aqula, yakni aku mengatakan bahwasannya aku berhak untuk disembah, ma laisa li bihaqqin, apa-apa yang padaku ini tidak ada hak, yakni sesembahan itu. In kuntu qultuhu faqad alimtah, sesungguhnya kalau misalnya aku ini ya Allah sudah mengatakan hal tersebut, faqad alimtah, maka engkau pasti sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau ini ya Allah mengetahui apa yang aku lakukan. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang engkau perbuat. Dalam artian di sini Nabi Isa merendahkan dirinya. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara ghaib. Alam di sini adalah sigha mubalaghah dari al-alim. Al-alim bermakna mengetahui segala sesuatu dengan sempurna, apa-apa yang tersembunyi. Allamul ghuyub maknanya adalah mengetahui segala sesuatu dengan sempurna, apa-apa yang tersembunyi. Kemudian dalil peribadatan kepada kaum-kaum salih, orang-orang yang salih, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mengatakan bahwasanya mereka beribadah dan mencari wasilah agar didekatkan kepada Rabb-nya, Rabb mereka. Mencari wasilah di sini itu banyak tafsirnya. Ada yang menafsirkan, ada ulama yang menafsirkan bahwasanya mencari wasilah di sini untuk mendekatkan diri. Ada yang mencari wasilah di sini untuk mengangkat derajatnya. Untuk mengangkat derajatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada mereka, ayyuhum aqrabu, mana yang paling dekat nih? Seolah-olah mereka Allah menolak atau membantah, mana sih yang paling dekat? Wa yarjuna rahmata, padahal mereka
yarjuna rahmatahu, juga sama, menginginkan rahmatnya Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka juga yang diminta atau yang dijadikan wasilah nih, orang-orang salih ini dulunya yarjuna rahmatah, menginginkan rahmat Allah, mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan takut atas azab Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menghadzur, memperingatkan, inna adzaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab dari Rabb kalian atau Rabbmu adalah sebagai peringatan. Maka para mufassirin, ahli tafsir berbeda pendapat atas sebab turunnya ayat yang tadi. Yang pertama adalah ayat yang tadi itu turun pada ayat yang tadi itu yang menyembah kaum solih, menyembah orang-orang solih tadi, ditafsirkan oleh para ulama ada 3 tafsiran. Yang pertama adalah ayat tersebut turun, asbabun nuzulnya ya, ayat tersebut turun karena atau turun pada salah satu firqah, salah satu kelompok dari bangsa Arab dahulu yang menyembah salah satu kelompok dari jin. Jadi mereka menyembah jin. Maka menjadi Islamlah para jin tersebut. Yang disembah ini, jinnya ini, jadi Islam. Jadi ada kelompok manusia menyembah kelompok jin. Jinnya jadi Islam, akan tetapi kelompok manusianya masih tetap dengan kekafirannya. Cari jin yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Itu perkataan yang pertama, tafsiran yang pertama. Adapun tafsiran yang kedua adalah turun kepada kelompok bangsa Arab, kaum Arab atau kaum Quraisy terdahulu yang menyembah Isa wa ummahu, Isa ibn Maryam alaihi massalatu wassalam, dan juga Uzair. Berarti kepada siapa? Nasara dan Yahud. Kemudian tafsiran yang ketiga adalah turun kepada kelompok bangsa Arab yang menyembah malaikat. Karena malaikat adalah makhluk yang salih. Malaikat itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat juga termasuk makhluk yang salih. Dan semuanya benar. Dan semuanya tafsirannya benar. Kemudian dalilu al-ahjari wal ashjar wa dalilul ahjari wal ashjar adalah afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Surat An-Najm. Tamam, surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan kepada kaum musyrikin, apakah kalian tidak melihat bahwasannya Al-Lat wal Uzza wa Manat itu hanyalah bebatuan biasa atau bebatuan dan asjar biasa. Dan para kaum kafir Quraisy dahulu atau bangsa Arab dahulu ya, itu menganggap ketiga-tiganya ini adalah banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Menganggap Al-Lat wal Uzza wal Manat sebagai anak-anak perempuannya Allah. Al-Lat diceritakan dahulunya adalah oleh Syekh Shalih
Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, beliau menceritakan pada syarahnya, Al-Lat itu dulunya seorang lelaki yang Masya Allah solih dan suka memberi makan terhadap hujaj, terhadap orang-orang yang berhaji. Jadi dia suka ngaduk tepung untuk dijadikan makanan, imma roti, imma dan yang lainnya. Kemudian Al-Lat itu dinamakan Al-Lat karena kaum kafir Quraisy menganggap Al-Lat adalah muannats. Subhanallah ya, subhanallah ta'ala. Menganggap muannats dari Allah adalah Al-Lat. Maka Allah, haknya Allah diganti dengan ta sehingga menjadi muannats. Al-Lat. Mereka menganggap seperti itu. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari anggapan tersebut. Kemudian Al-Uzza. Ada yang mengatakan Uzza ini adalah syajarat, kumpulan dari pohon-pohon. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Uzza ini adalah batu putih. Batu putih. Ya. Kalau dikatakan di syarahnya Syekh Shalih Fauzan, Al-Uzza ini terletak di pohon-pohon dari asy-syajarat minas salam. Anak nggak tahu as-salam ini apa maksudnya. Pohon salam mungkin ya. Coba nanti ditanya ke asatizah yang lain. Yang terletak di Wadi Nakhla. Terletak di Wadi Nakhla antara Taif dan Mekah. Jadi antara Taif dan Mekah itu ada sebuah lembah namanya Wadi Nakhla. Disitulah terletak Uzza yang diibadahi oleh kaum Arab zaman dahulu. Kemudian Manat. Manat ini adalah berhala. Ya. Berhala yang besar gitu. Berhala yang besar yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Di Qudait. Ada tempat namanya Qudait. Nah itu terletak di antara Mekah dan Madinah. Kalau nggak salah, Anda juga belum ke sana ya. Semoga kita semua diberi rezeki untuk ke sana ya. Di Qudait ya, itu lebih dekat ke Mekah. Kata Syekh Shalih Fauzan, di syarahnya itu lebih dekat ke Mekah. Dan ketiga-tiganya ini, itu adalah berhala-berhala yang paling agung. Atau lordnya berhala-berhala ya, tiga ini. Yang paling gede nih, yang paling sangar tiga ini. Ruasanya berhala tiga ini. Ya. Yang satu tadi Al-Lat, Al-Uzza, yang kedua dan yang ketiga Manat. Dan kaum kufar zaman dahulu dari bangsa Arab menganggap mereka bertiga ini adalah anak perempuannya Allah, wal'iyadzubillah. Kemudian musannif rahimahullahu ta'ala mendatangkan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laythi. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Jadi saat itu Nabi dan para sahabatnya itu keluar ke Hunain. Dan mereka ini baru aja mentas dari kekafiran mereka. Walil musyrikina sidratun ya'kifuna 'indaha. Dan musyrikin itu punya sidrah. Punya apa sidrah itu? Iya, punya pohon gitu ya. Sejenis pohon untuk digantungkan. Ya'kifuna 'indaha, dan mereka beriktikaf atau beribadah di sisi pohon tersebut. Wayanutuna biha aslihatahum,
dan menggantungkan senjata-senjata mereka untuk apa? Untuk ngalap berkah. Wah, ana gantungkan nih senjata ana mau perang. Biar Masya Allah senjatanya, biar bisa membunuh berapa ratus orang gitu. Jadi mereka menggantungkan senjatanya, biar senjatanya punya jimat. Ya. Biar sangar senjatanya. Yuqalu laha dzatu anwatin. Mereka menyebutnya dzatu anwat, tempat bergantungnya. Tempat bergantung dari senjata-senjata. Famarorna bisidroh, maka kami melewati tempat tersebut. Maka dengan polosnya para sahabat langsung meminta, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, ini karena mereka baru aja mentas dari kekafiran ya, maka mereka ingin dijadikan dzatu anwat yang sama seperti dzatu anwat punyanya kaum musyrikin. Kemudian Nabi SAW takjub, Allahu Akbar gitu. Innaha sunan. Maka ini adalah sunnah-sunnah mereka. Kemudian Nabi SAW membaca ayat yang mana menceritakan perkataan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah kepada kami, wahai Musa, sesembahan-sesembahan seperti mereka, seperti kaum musyrikin zamannya Nabi Musa. Ya, mungkin dewa-dewa ya. Intinya di sini innaha sunan, adalah sunnah-sunnah dari kaum Bani Israel. Qala, kemudian Musa berkata, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini kaum-kaum yang bodoh. Seperti itu. Baru aja mentas dari kekafiran, malah ingin balik ke kafir lagi. Syahid dari hadis yang dibawakan oleh Al-Musannif rahimahullah ta'ala adalah bahwasanya tabarruk dengan ahjar atau asjar dan asjar adalah syirkun akbar yang membatalkan semua amalan dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang dibawakan oleh Musannif tadi, hadis dzatu anwat, adalah bahayanya bodoh terhadap tauhid. Maka barang siapa yang bodoh terhadap sesuatu itu, maka dia akan terjatuh pada kesalahan pada sesuatu itu. Sehingga wajib bagi kita untuk mempelajari tauhid. Kemudian yang kedua adalah bahayanya tasyabbuh bil musyrikin. Yang mana tasyabbuh ini terkadang bisa menjadi jalan menuju kesyirikan. Contoh, di zaman sekarang ya, manusia atau orang-orang muslim yang katakanlah menjadi pegawai suatu tempat, yang mana di tempat tersebut kental dengan perayaan-perayaan kufar, atau katakanlah pemiliknya adalah kufar, tamam? Itu mereka merayakan juga hari-hari besar dari perayaan kaum kafir tersebut, hingga memakai pakaian-pakaian yang dijadikan sebagai pakaian ketika beribadah oleh mereka. Maka ini salah satu contohnya tasyabbuh. Ya, tasyabbuh. Atau contohnya perayaan seperti Maulid, yang mana itu Al-Maulid itu terlebih dirayakan atau diciptakan oleh Daulah Fatimiyah di Mesir sana,
yang mana dia ingin meniru perayaan miladnya Isa di Nasara, ya kan? Sama seperti itu. Kemudian yang ketiga, faidah yang dapat kita ambil, bahwasanya tabarruk terhadap batu-batu al-ahjar, kemudian tabarruk mengalap berkah kepada pohon-pohon dan bangunan-bangunan itu adalah syirik besar. Karena talabul barakah atau at-tabarruk, ngalap berkah kepada selain Allah, itu syirik besar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada jenis-jenis manusia yang tadi kita sebutkan. Nah, yang terakhir, al-qa'idatur rabi'ah. Al-qa'idatur rabi'ah. Musyriku di sini beliau rahimahullah taala menuliskan, ya, atau kandungan yang tertulis pada kaidah yang keempat ini, musyriku zamanina aghlata syirkan min musyriki Quraisyin. Kaum musyrik di zaman kita sekarang lebih parah kesyirikannya daripada kaum musyrik zaman Quraisy. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anna musyriki zamanina aghlatu syirkan minal awwalin lianna al-awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah wa musyriku zamanina syirkuhum daiman fir rakha'i wasyiddah. Subhanallah. Wa dalilu qawluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kaidah keempat ini mengandung bahwasannya kesyirikan di zaman kita sekarang yang dilakukan oleh kaum Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, itu lebih parah daripada kaum Quraisy. Li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah. Karena kaum kafir atau kaum musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya melakukan kesyirikan ketika mereka sedang ditimpa kesenangan saja atau sedang suka, sedang bersuka cita, maka mereka lupa akan Allah. Mereka melakukan kesyirikan. Wa yukhlisuna fi syiddah, dan mereka mengikhlaskan ibadah mereka, yakni meminta pertolongan, kemudian meminta dihilangkan musibah, meminta agar disembuhkan dari penyakit. Maka mereka mengikhlaskan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan ini terjadi di zaman kita. Ana pernah pergi ke suatu kuburan yang masyhur di Surabaya. Jangan disebutkan, nanti masuk. Ya, itu masyhur di Surabaya. Dengan dua mata anak pakai kacamata ini. Ini menjadi saksi bisu ini. Mereka semua itu meminta, kalau ini kan tadi disebutkan, ketika syiddah, ketika mereka tertimpa musibah, segala macam, ada kesulitan, ada ujian, mereka minta ke Allah. Kalau ini tidak, mereka ingin lolos SBMPTN, ingin lolos masuk ke univ ini, ingin lolos ujian nasional, zaman dulu ya, zaman anak dulu ujian nasional. Belum asesmen gini, belum ujian nasional. Itu kan ujian. Mereka minta kepada kuburan tersebut. Dan itu tidak satu orang, dua orang. Satu pondok, satu duf'ah,
bukan satu pondok, satu duf'ah, satu angkatan, nyewa bus keliling 9 tempat, salah satunya itu tadi. Ya. Salah satunya itu tadi. Dan mereka meminta-minta, wal'iyadzubillah. Terjadi di zaman kita. Padahal zaman sudah modern, ya kan? Tapi masih bahkan lebih parah. Bahkan lebih parah. Ana ingin menceritakan ini, cuman nanti saja kalau sudah off kameranya ya. Ketika Ana baru datang di pondok ini, di desa, di pondok ini ya. Berarti angkatannya siapa namanya? Ketika angkatannya A2 kelas 1 ya. Ya enggak? Ya, ketika angkatannya A2 kelas 1, terus angkatannya Rafif kelas 2 ya. Nah, berarti Royhan dan kawan-kawan kelas 9. Nah, itu Ana baru datang ke sini. Itu ada satu kejadian, bukan kejadian, ini subhanallah, ini benar-benar Ana kaget. Ya, nanti Ana ceritakan. Atau Ana nggak sebut desanya ya. Pokoknya ketika Ana datang di sini, Ana melihat pada waktu itu kan zaman corona, zaman COVID. Sehingga berapa bulan itu ya, antum yang tadi 3 angkatan tadi itu, jarak jauh ya, KJJ ya, KBM, PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah di sini, oh Ana sebut jadi, para orang-orang di desa tersebut, itu ingin menolak bala COVID tersebut. Orang-orang di desa tersebut. Caranya bagaimana? Caranya bukan seperti sholat atau berdoa, tidak. Tapi di setiap rumah di desa tersebut, menyalakan api. Menyalakan api. Setelah ba'da maghrib, sampai nanti, Ana nggak tahu, kira-kira jam 10 atau jam 11. Karena Ana waktu itu keluar setengah 9, setengah 10, itu masih ada. Benar-benar api tidak membakar apapun. Cuma nyalakan api. Setiap rumah di desa tersebut. Bahkan yang ditokohkan pun, kiainya atau yang disuruh berdoa ketika ada apa, ada musibah, atau bisa dikatakan yang berdoa ketika ada orang meninggal yang ngurus jenazah, itu pun sama. Menyalakan api dengan tujuan apa? Mengusir wabah tersebut. Setiap ba'da maghrib sampai malam. Dan anak kaget dari seluruh penjuru desa tersebut. Dan ini terjadi. Padahal setelah maghrib mereka berdoa kepada Allah, ya kan? Rabbana ighfir lana warhamna, gitu kan? Mereka berdoa kepada Allah. Mereka sholat. Mereka mendengarkan azan, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi setelah selesai sholat, ba'da maghrib, langsung dinyalakan apinya. Dan ini terjadi. Maka tugas kita, ya, antum juga, sebagai orang yang mengetahui hukumnya, dakwahnya itu lebih berat. Karena memberantas manusia-manusia seperti ini. Kaum yang mengira dia muslim, tapi dia terjatuh kepada kesyirikan. Tamam? Berat. Dan ini terjadi di zaman kita. Maka betullah perkataan Syekh rahimahullah. Musyriki zamanina aghlatu syirkan minal awwalin. Itu benar. Ya. Wa musyriku zamanina syirkuhum daiman firrokhoi wasyiddah. Dan musyrik di zaman kita itu kesyirikannya selalu ada firrokhoi wasyiddah. Contohnya tadi fisyiddah, dalam wabah corona. Ya. Itu kan syiddah. Wad dalilu, dan dalilnya adalah perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha, apabila mereka menaik kapal, yakni sedang berlayar, da'awullaha mukhlishina lahuddin,
Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Kenapa? Karena terombang-ambing dalam keadaan syiddah, terombang-ambing di lautan. Di lautan gelap, tidak ada petunjuk, maka mereka berdoa kepada Allah. Ini zaman dahulu. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Dan ketika sudah sampai kepada ketepian atau Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan mereka sampai ke darat, mereka malah mensyirikkan Allah kembali. Mensyirikkan Allah kembali. Maka mulakhos atau ringkasan dari kaidah yang keempat ini, seperti yang kita sampaikan, bahwasanya musyrikin zaman dahulu itu masih lebih ahsan, walaupun tidak baik ya, lebih mending ya kan, daripada kaum musyrikin zaman kita sekarang. Dan pendapat tersebut atau pernyataan tersebut itu ditandai dengan keadaan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah tadi. Kalau zaman dahulu, maka mereka mensyirikkan Allah hanya ketika datang ujian kepada mereka. Adapun dalam keadaan senang, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ketika keadaan senang saja. Adapun dalam keadaan teruji, terombang-ambing, keadaan tertekan, syiddah, maka mereka mengikhlaskan doa peribadatan kepada Allah. Berbalik dengan zaman kita. Maka zaman kita, musyriknya atau kaum musyrikinnya melakukan kesyirikan lebih fatal, lebih parah. Dalam keadaan suka cita ataupun duka, mereka tetap mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sadar. Wal'iyadu billah. Fanas'alullaha al-afiyah wassalama fid dini wal akhirah wa an yaj'alana mukhlisina lahuddin. Wa qad tammat hadhihi ad-dawra walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika. Afwan, kalau ada pertanyaan, fadhol.